Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda, sehat dan semangat selalu buat kalian. Di sini kita akan melanjutkan pelajaran IPA pada tema 3, yaitu tentang gangguan pada organ pencernaan manusia. Kita ingat kembali organ pencernaan manusia. Organ pencernaan manusia terdiri dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, dan usus besar. Mulut berfungsi untuk menghancurkan makanan sehingga dapat ditelan ke dalam tubuh. Kerongkongan berfungsi untuk mendorong makanan dari mulut ke lambung. Lambung berfungsi sebagai tempat terjadinya sejumlah proses pencernaan kimiawi. Usus halus berfungsi sebagai tempat penyerapan sari-sari makanan. Usus besar berfungsi sebagai tempat penyerapan air dari makanan. Dan terakhir, anus berfungsi sebagai tempat pembuangan sisa-sisa makanan atau sisa-sisa pencernaan. Gangguan pada organ pencernaan manusia. Gangguan pada organ pencernaan manusia dapat terjadi karena penyakit atau kelainan. Nah, penyakit tersebut dapat disebabkan oleh bakteri, virus, atau kondisi lingkungan sekitar yang tidak sehat. Terdapat beberapa penyebab penyakit yang berasal dari dalam tubuh maupun dari luar tubuh. Penyakit organ pencernaan manusia dan cara pengobatannya. Yang pertama adalah sariawan. Tentunya kalian sudah pernah merasakan sakit sariawan. Apa itu sakit sariawan? Ya, sariawan adalah infeksi pada lapisan mulut yang disebabkan oleh jamur. Ingat-ingat, sariawan disebabkan oleh jamur. Sariawan ditandai dengan luka berwarna putih dan terasa perih. Bagaimana cara pengobatannya? Pengobatan sariawan dilakukan dengan mengolesi obat sariawan sesuai dengan petunjuk dokter dan makan buah yang banyak mengandung vitamin C. Yang kedua adalah sakit gigi. Nah, mungkin sebagian di antara kalian juga sudah ada yang pernah merasakan sakit gigi. Bagaimana rasanya sakit gigi itu? Kira-kira enak atau tidak? Sakit gigi ditandai dengan rasa nyeri yang muncul di dalam atau sekitar gigi dan rahang. Terjadi ketika pulpa atau lapisan terdalam gigi yang terdiri atas pembuluh darah dan saraf mengalami radang. Penyebab radang tersebut dapat dikarenakan pembusukan gigi, luka pada gusi, atau tambalan gigi yang rusak. Nah, penderita akan merasa sakit, nyeri pusing, atau bahkan bisa terasa demam. Nah, bagaimana cara mengobati sakit gigi? Pengobatan sakit gigi dilakukan dengan minum obat sesuai dengan resep dokter dan tentunya menggosok gigi secara teratur. Yang ketiga, MAH. Ya. MAH adalah penyakit dengan rasa nyeri yang berasal dari lambung. MAH dapat disebabkan oleh beberapa hal, antara lain luka di lapisan lambung, infeksi bakteri, atau efek samping penggunaan obat-obatan. Nah, bagaimana cara pengobatannya? Nah, pengobatan MAH dilakukan dengan minum obat sesuai dengan resep dokter dan makan secara teratur. Yang keempat adalah sembelit atau konstipasi. Apa itu sembelit?
Sembelit adalah kondisi sulit buang air besar. Terdapat berbagai macam penyebab sembelit, antara lain bisa terjadi karena kurang minum, kurang mengonsumsi makanan yang berserat, dan pola makan yang kurang baik. Selanjutnya untuk pengobatan sembelit itu dilakukan dengan mengubah pola makan dan gaya hidup, yaitu dengan cara meningkatkan konsumsi makanan berserat, mengonsumsi lebih banyak air putih, dan berolahraga secara teratur. Yang kelima adalah diare. Diare adalah penyakit yang ditandai dengan buang air besar yang encer, cair ya, dan lebih sering dari biasanya. Intensitasnya lebih sering, sebentar-sebentar buang air, sebentar-sebentar buang air. Diare dapat terjadi ketika kita mengonsumsi makanan atau minuman yang terkontaminasi bakteri, virus, atau parasit. Nah, diare yang parah dapat menyebabkan penderita kehilangan banyak cairan tubuh. Selanjutnya untuk pengobatan diare dilakukan dengan meminum banyak cairan selama diare berlangsung. Pemberian oralit juga dapat diberikan untuk menghindari dehidrasi atau kehilangan cairan tubuh. Jika diare berlanjut, tentunya harus minum obat sesuai dengan resep dokter. Yang keenam, apendisitis atau usus buntu. Apendisitis adalah pembengkakan atau peradangan usus buntu. Penyebab penyakit ini sampai sekarang belum diketahui secara pasti, tetapi diperkirakan karena tersumbatnya pangkal usus buntu oleh kotoran atau karena kelenjar getah bening yang membengkak akibat infeksi. Nah, penderita mengalami gejala antara lain nyeri pada perut sebelah kanan ya, yang menjadi sakit saat ditekan perut kembung, hilang nafsu makan, meriang, dan mual. Ini tanda-tanda penyakit usus buntu. Nah, pengobatan dari apendisitis adalah dilakukan dengan cara operasi pengangkatan usus buntu. Selanjutnya, Nanda, penyebab gangguan pada organ pencernaan. Yang pertama, bisa terjadi karena makan tidak teratur. Yang kedua, makanan tidak teratur. Makanan yang tidak teratur dapat menyebabkan gangguan pencernaan, misalnya MAG, seperti yang sudah dijelaskan di awal tadi. MAG disebabkan oleh meningkatkan cairan asam di dalam lambung. Oleh karena itu, makanlah makanan yang bergizi secara teratur. Penyebab yang kedua adalah mengonsumsi makanan dan minuman yang tidak bersih. Mengonsumsi makanan dan minuman yang tidak bersih dan sehat dapat membuat tubuh sakit. Makanan yang tidak bersih contohnya makanan yang dihiapi lalat. Lalat mempunyai kebiasaan hingga pada sampah dan tempat-tempat yang kotor. Hal itu tentu akan membuat makanan menjadi tidak baik bagi tubuh. Yang ketiga, mengonsumsi makanan yang telah basi. Basi berarti makanan tersebut sudah terkontaminasi oleh bakteri, virus, atau jamur. Ciri khas makanan yang telah basi biasanya mengeluarkan aroma yang tidak sedap, berlendir, dan jika dimakan akan terasa asam. Salah satu cara untuk menyimpan makanan agar tidak cepat basi adalah dengan menyimpannya di lemari pendingin. Yang keempat, kurangnya asupan makanan berserat. Makanan yang berserat penting bagi tubuh. Salah satu fungsi serat adalah membantu usus untuk menyerap sari-sari makanan yang masuk dan melancarkan pembuangan kotoran di dalam tubuh. Jika tubuh kurang serat,
seseorang akan mengalami kesulitan buang air besar atau yang disebut dengan sembelit. Serat dapat ditemukan pada makanan yang berasal dari tumbuhan, misalnya sayur, buah, dan kacang-kacangan. Terima kasih, demikian tadi pelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.